Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar ketika ada seorang anak yang diganggu atau dibuli oleh teman-temannya. Dan ini adalah gambar ketika orang yang miskin, mereka tidak boleh berobat karena tidak memiliki biaya atau tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Dari kedua gambar ini kita melihat contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran berat hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran berat hak asasi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejahatan genosida dan yang nomor dua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Contoh kejahatan genosida. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pemerintah Belanda melakukan kerja rodi terhadap warga Indonesia saat membangun jalan sepanjang 1000 km. Dan yang ini adalah gambar kuburan massal korban Holocaust yang dilakukan oleh kelompok Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari perbedaan paham politik dan lain-lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kejahatan genosida, the crime of genocide. 2. Kejahatan melawan kemanusiaan, crime against humanity.
invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, the crime of aggression, kejahatan perang, war crimes. Dari keempat pelanggaran hak asasi manusia internasional ini, kita sering mendengar beritanya melalui televisi atau media elektronik lainnya. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional pada umumnya disebabkan karena belum dipahaminya konsep hak asasi manusia dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah kita dapat mengetahui macam-macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, yang paling penting kita dapat menghindari dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berharga, kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.